Ya, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, pagi ini masih bisa beribadah. Saya nggak tahu di luar sana masih hujan atau enggak, karena pada saat pergi dari pagi sudah hujan. Hujannya nggak terlalu besar, tetapi juga lumayan buat basah kalau yang pergi misalnya menggunakan kendaraan roda 2. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan langsung belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita buka atau kita membaca firman Tuhan, adakah di antara kita yang pagi hari ini yang baru pertama kali beribadah dengan kita? Ada? Boleh lambaikan tangannya? Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Ya, tidak ada. Terima kasih, Tuhan Yesus baik buat kita semuanya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar satu firman Tuhan karena ibadah jam 8 ini kan kita harus selesai jam 9. Ya kan, lewat-lewat dikit lah, 1-2 menit kira-kira gitu ya. Nah, di depan sudah terlihat tema firman Tuhan, yang bisa baca katakan amin. Apa temanya Bapak Ibu? 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu. Dalam Injil Markus pasal yang keberapa Bapak Ibu? 12 ayat 30. Boleh baca. Mungkin tidak sesuai kali ya. Jadi hari ini tema firman Tuhan itu adalah hukum yang pertama dan terutama dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kasihilah siapa? Tuhan Allahmu dengan segenap pertama hati. Nah ini perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu sama perintahnya. Dalam kitab Ulangan juga dikatakan, Ulangan pasal yang ke-6. Sama perintahnya kepada bangsa Israel pada waktu itu, kalau mengasihi Tuhan Allah itu jangan tanggung-tanggung. Harus segenap, gimana ya segenap hati itu ya? Aduh, kalau orang segenap hati mencintai seseorang itu pasti dia akan rela berkorban. Ya. Segenap hati, hatinya itu bukan untuk yang lain. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kenapa hari ini sepertinya banyak kita yang datang pada di gereja, mengasihi Tuhan katanya segenap hati. Faktanya, beberapa tahun kemudian, hatinya berpaling kepada ilah lain, Tuhan yang lain. Ya Bapak Ibu, saya kemarin merenungkan, di mimbar ini saya ingat betul ada anak-anak muda cingkrak-cingkrak memuji Tuhan. Luar biasa, termasuk tadi video yang kita lihat itu, yang pelayanan di Singkawang. Saya khawatir, saya bertanya-tanya dalam hati apakah mereka betul-betulkah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ada pemain musik kita dulu, saya ingat betul itu, pemain gitar yang hari ini tuh mudah-mudahan dari kecil sih memang saya tahu si Hansen itu juga sekolah minggu, rajin ya. Ini pemain gitar nih ya. Bapaknya juga aktif di gereja. Pemain bass, itu pemain bass sangat senior, ya kan di dalam sana itu. Ya kan dari tahun 90-an udah main bass. Bayangkan Bapak Ibu ya. Tahun 90-an, 97, 98 tuh udah main bass, tuh dimainkan terus. Sampai hari ini tetap main bass, itu luar biasa. Ya. Yang main drum tadi itu si Joshua juga sekolah minggu, saya tahu persis, saya pernah ngajar dia sekolah minggu sama si Hansen tuh. Ya, sampai hari ini tetap. Tapi ini belum selesai Bapak Ibu. Nah, saya perhatikan ada orang yang di mimbar ini, termasuk juga mungkin saya juga berdoa berkhotbah buat diri saya sendiri. Karena sebelum 4 paku dipantaikan di anak kita belum bisa mengklaim bahwa kita ini adalah betul-betul orang segenap hati mengasihi Tuhan. Tahu nggak dipantaikan itu hari ini kalau belum sebelum peti mati. Nah, terakhir itu kan begitu, have faith till the end itu namanya faithful kan, punya iman sampai akhir enggak. Ya. Jadi ada orang yang datang beribadah tapi mulutnya saja, tapi hatinya tidak dengan segenap hati. Saya ingat ada satu kakak beradik, saya tahu di sini setelah saya dapat info, menyedihkan Bapak Ibu. Dulu di sini nih waktu Joshua Generation dulu tuh wah luar biasa. Muji Tuhan, suaranya bagus, ya kan. Kemudian ya pemimpin pujian lagi. Nah makanya kemudian bukan hanya
pemimpin pujian, juga ada yang berkhotbah, yang sering berkhotbah di mimbar ini. Hari ini kita nggak lihat dia ada di mana. Apakah dengan segenap hati seperti itu Bapak Ibu? Saya bersyukur Bapak Ibu yang begitu setia dari dulu sampai sekarang. Berarti mengasihi Tuhan itu betul-betul dengan segenap hati, tidak ke lain hati. Ya, tidak akhirnya beralih ke lain hati. Lanjut. Bapak Ibu, apa itu segenap hati? Kalau kita lihat segenap hati artinya kalau hati itu bicara tentang emosi, keinginan dan cinta terdalam. Wah, gimana ya? Ekspresikan cinta terdalam itu susah. Kalau dia paling dalam susah dicabut, susah tercabut. Makanya Alkitab katakan harus punya akar yang kuat. Saya bersyukur, tadi saya katakan nih anak-anak ini sekolah minggu, mereka yang tadi main itu bagus, tertanam baik. Sehingga firman Tuhan itu tertanam baik, akhirnya punya jodoh pun orang yang seiman. Nah, tetapi ada yang tiba-tiba muncul di sini tidak mengikuti yang namanya pondasi yang baik. Bagus kelihatannya. Tapi hanya beberapa tahun kemudian harus menyangkal Yesus. Saya tahu persis karena dia menikah. Kalau sudah menikah dan tidak lagi bersama dengan anak Tuhan, ya pasti sudah. Ya, itu hati-hati yang perempuan. Yang laki-laki juga sama. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa hati itu adalah pusat emosi, keinginan dan cinta. Kemudian kata Tuhan Yesus dengan segenap hati mengasihi Tuhan itu, lihat Matius 6 ayat 21. Boleh dibaca 1, 2, 3. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sekarang harta kita siapa? Apakah kita betul Tuhan Yesus itu sebagai harta yang sangat tak ternilai yang ada dalam hati kita? Kan tadi saya bilang ada banyak orang yang hartanya itu adalah di tempat lain sehingga hatinya tidak ada di gereja ini. Tidak dengan sungguh-sungguh beribadah. Dengan segenap hati mengasihi Tuhan Yesus itu harus sesuai. Jadikan Yesus the center of your treasure. Jadikan Yesus sebagai pusat harta kita. Harta kita yang sangat luar biasa. Kalau kita jadikan Yesus itu adalah harta yang luar biasa, maka hati kita tidak akan pernah berpaling. Maka cinta terdalam kita terhadap Dia itu akan kuat dan sangat kuat. Ya, Bapak Ibu, saya selalu katakan bahwa ada banyak orang yang makanya saya itu masih agak masih mempertanyakan. Ada satu tokoh dulu, tokoh pendidikan juga, ngomongnya sangat luar biasa. Sehingga sekolah kita tuh terinspirasi dari dia. Tapi hari ini kehidupannya seperti apa? Ya, itulah dia saya sebut tadi. Mencintai Tuhan tidak dengan segenap hati. Dia hanya mencintai Tuhan dengan segenap kakinya saja. Bukan segenap hati. Kalau segenap hati itu jadikan Tuhan Yesus sebagai center, pusat harta kita. Kata Tuhan Yesus, di mana hatimu, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau betul-betul di gereja ini menjadi harta kita yang tak ternilai, maka hati kita tidak akan pernah berpaling. Tidak akan pernah kita menjual Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu ya, karena saya sudah di umur, maksudnya di gereja kita usia 35 tahun ini ya. 34. Ya, dalam perjalanan 34 tahun itu kan saya ada sekitar 27 tahun di gereja ini. 27 tahun sudah memperhatikan siapa-siapa yang setia. Ya, siapa-siapa yang pernah melayani dan rekodnya itu ada, rekamannya itu ada. Nah, misalnya sini ada mana nih, brother siapa tadi itu? Brother Jacob, mana Jacob tadi? Ini. Ini brother Jacob ini luar biasa. Kalau saya putar rekaman radio dulu tuh, foto-fotonya banyak.
Nah, misalnya juga istri beliau nih, Sister Evi kan, waktu gereja ini diresmikan dulu dia pakai pakaian adat Dayak tuh di sini, kasihkan nampan buat Pak Cornelis apa dulu, pukul simbal drum, baru keluar itu. Ya, itu semua ada, tapi mereka masih ada di tempat ini. Ya, Brother Asang misalnya, ya kan, karya di atas itu kan, ini sudah berapa tahun nih, 2007 ya, berarti udah mau 19 tahun. 19 tahun masih ada di sini. Nah itu hal yang luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu, saya tidak boleh panjang-panjang di sini. Yang pertama segenap hati, yang kedua dengan segenap apa? Jiwa. Yang kedua, kasih Tuhan dengan segenap jiwa kita. Ya. Selanjutnya dengan segenap jiwa kita. Nah, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa itu adalah kehidupan, nafas dan identitas kita. Ini nggak bisa tergantikan Bapak Ibu. Jadi mengasihi Tuhan itu harus dengan kehidupan kita. Ketika kita bernafas, selagi kita masih bernafas, dan kita harus punya identitas yang jelas. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Ya. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ada lagi lanjutnya, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita ini, keberadaan hidup kita ini. Ya, mengasihi Tuhan itu berarti dengan keberadaan hidup kita ini, identitas kita ini jelas. 2 minggu yang lalu saya khotbah tentang Daniel. Di pada sore bagaimana identitas dia berusaha untuk digantikan. Namanya diganti. Tapi dia tetap mempertahankan identitas anak Allah itu seperti apa. Ya berarti kalau kita mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap jiwa kita. Identitas kita ini tahu bahwa kehidupan kita, orang Kristen itu pasti namanya Kristen, ya harusnya percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan namanya Paulus, namanya Yohanes, Maria, namanya Elizabeth, namanya Hana. Di gereja awalnya, tapi akhirnya nggak ada lagi. Saya punya anak, punya cucu, harus betul-betul dididik seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai kehilangan identitas diri kita. Saya ini termasuk, nama saya samaran, nggak jelas juga identitasnya kan. Namanya Sukardi. Orang nggak tahu, tapi karena ada Filemonnya baru tahu orang itu ya Filemon pun bukan nama apa ya, nama keren sebagai orang Kristen. Banyak orang nggak tahu Filemon itu apa, ya kan? Tapi kalau namanya Jacob, nah Jacob ini pun masih itu juga ya Jacob ya. Banyak juga yang bukan Kristen ya. Nah, tapi kalau yang namanya udah jelas Paulus, nggak mungkin dari identitas itu diketahui dari nama kita, ya kan? Nah, mengasihi Tuhan kalau kita adalah nama kita sudah mengidentifikasikan identitas Kristen, segenap hati tadi, lalu segenap jiwa. Jangan pernah berpaling. Jangan pernah kita berpaling dan meninggalkan Tuhan. Kasihi, saya namanya adalah nama Kristen. Harusnya saya betul-betul menyembah kepada Allah dan tidak akan pernah berpaling dan akan mengasihi Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap jiwa. Udah kita taklukkan semuanya kepada Tuhan. Ya. Karena itu kita persembahkan, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Kehidupan kita. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan akan nampak. Ketika kita mengasihi Dia dengan segenap hati, kemudian segenap jiwa. Dan selanjutnya dengan segenap kekuatan. Kasih Tuhan itu dengan segenap kekuatan. Kekuatan itu bicara apa Bapak Ibu? Kekuatan itu berbicara tentang talenta, waktu, tenaga, harta juga. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan maka kita akan memberikan talenta kita. Tadi anak-anak yang para pemain musik, pemusik, pemuji itu kan punya talenta.
Dia persembahkan untuk Tuhan. Dengan kekuatan dia. Kemudian bukan hanya soal talenta di situ, maka ada harta juga yang keluar. Ada juga apa? Kemampuan, ya. Kemudian ada waktu yang dikorbankan. Nah, itu dengan segenap kekuatan, ada waktu, ada tenaga, ada talenta, kita persembahkan untuk Tuhan. Saya ini berusaha dulu untuk menjadi seorang pemusik yang bagus, seorang penyanyi yang bagus, tapi kan bukan di situ. Ya udah, ya memang ada bagian-bagiannya. Ya, Bapak Ibu nggak bisa melayani di mimbar ini, nggak bisa jadi pemuji, nggak bisa jadi pemain musik. Sudah melayani menjadi usher counselor, nggak bisa juga usher counselor hanya ngantar-ngantar senyum aja di depan misalnya, karena dulu ada seseorang itu bertobat gara-gara seorang usher yang baik. Ya, dulu pernah diterapkan juga di gereja dia ada 7S, masih nggak ada Sri, 7S tuh. Mulai dari depan ada sapa, kemudian senyum, kemudian shalom, salam nih, jabat tangan, apalagi sopan. Kemudian sopan apalagi? Ya, siap kalau nggak salah terakhir. Jangan nggak siap kita kan. Nah, 7S itu yang kita terapkan. Nggak bisa juga jadi asar di bawah. Yang laki-laki meskipun yang perempuan bisa juga jadi tukang parkir di sana. Semuanya ada, lakukan dengan segenap hati, itu mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita. Karena di situ kita bayar dengan apa? Tenaga. Bayar dengan waktu. Para pelayan ini kan datang lebih awal, ya kan? Pulang biasanya lebih akhir, ya kan? Sebelumnya juga harus ada ibadah. Sebelumnya lagi harus persiapkan diri, pakaian yang rapi, pakai seragam, itu keluar duit. Ya kan, beli juga, ya kan? Nah, macam-macam. Bapak Ibu datang ke sini pakai kendaraan, keluar minyak, apalagi kendaraannya yang misalnya diisi dengan yang harga 20 berapa ribu sekarang ya? 23.000 per liter. Lumayan itu Bapak Ibu ya. Tapi ya itu, kita mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita tuh rela berkorban mengasihi Tuhan. Seperti itu. Berarti kita sudah mengasihi Tuhan dengan tahap yang ketiga. Tahap yang pertama dengan segenap hati. Tahap yang kedua dengan segenap jiwa. Tahap yang ketiga dengan segenap kekuatan. Kekuatan apa tadi? Kalau sampai nggak punya kekuatan, ya sudah. Ya, kalau kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh, saya percaya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita tetap didapati setia dan tetap tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan ini. Tapi ada hal yang terakhir Bapak Ibu. Ini orang yang tidak, yang diabaikan. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Apa itu akal budi? Mengasihi Tuhan dengan akal budi. Ya. Mengasihi Tuhan dengan kekuatan dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat 23, ini harusnya juga jadi ayat hafalan buat kita. Ini para pelayan kita semuanya harus tahu nih. Bapak Ibu, bolehlah saya ajarin satu ayat firman Tuhan supaya apapun yang kita lakukan itu baik, dan ini ada dasarnya. Kita boleh baca ya, Kolose 3 ayat 23, gampang, kolonel bunga 3, itu alapannya. Dia kolonel di kitab itu Kolose ya. Boleh baca 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ingat ya, apapun yang kita perbuat, ini tulisannya agak itu, kurang A. Perbuatlah dengan segenap hati. Kalau orang berbuat segenap hati itu mikir-mikir nggak dia untung rugi? Enggak. Mikir-mikir nggak dia untuk kepentingan diri sendiri? Enggak. Mikir-mikir nggak dia untuk kepentingan kelompoknya? Enggak. Jadi kalau dia dengan segenap hati, dia akan lakukan. Nggak mau tahu, nggak akan pernah lihat kiri kanan. Dia lakukan saja, apalagi itu untuk melakukan hal yang baik. Di Kolose 3:23 itu, perbuatlah dengan segenap hatimu. Apapun yang kamu lakukan itu perbuatlah dengan segenap hatimu. Jadi tidak segenap, artinya full heart, penuh. Sehingga keyakinan kita tidak akan tergoyahkan. Maka tadi saya stressing lagi, ada orang yang melayani Tuhan, dia sebetulnya tidak dengan segenap hati. Maka saya masih agak meragukan kalau anak-anak yang masih single, apalagi anak-anak muda, kemudian anak-anak perempuan kita yang cantik-cantik, yang luar biasa, orang-orang Kristen kan ditaksirnya begitu. Ya, diperhatikan, nanti dia di dunia kerjanya
Kalau hatinya nggak kuat, Bapak Ibu jangan nggak percaya. Ya, di dunia kerja dimanapun kita ada itu, orang selalu berusaha untuk menjebak kita dengan berbagai hal. Yang selanjutnya, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Terakhir, apa itu mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu? Ya, akal budi itu bicara apa? Akal budi itu berbicara tentang logika, berbicara dengan hikmat, berbicara tentang hikmat, tentang pikiran dan cara berpikir. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Dalam Roma pasal yang 12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, Bapak Ibu, akal budi itu bicara tentang kepintaran seseorang, berbicara tentang kecerdasan. Ada banyak kita ini selalu mengabaikan hal yang utama dalam kehidupan kita. Pada ketika kita bersekolah, ketika kita menuntut ilmu, ketika kita belajar menuntut ilmu, kata Cak Lontong sih, ilmu jangan dituntut. Dia nggak salah apa-apa soalnya. Jadi ketika kita belajar mencari ilmu atau memperlengkapi diri supaya wawasan itu, berarti kita juga sedang mengasihi Tuhan. Kan ada yang viral nih, anak SMA 1 ya, SMA 1 Pontianak. Anak itu ternyata setiap hari kerjanya belajar. Belajar dan belajar. Belajar itu apa? Mencari ilmu. Kan? Meskipun dia bukan anak orang gereja kita, tapi dia juga membawa nama Kristus. Ya. Karena dia belajar, dan belajar. Bagaimana Tuhan mempermuliakan dia? Coba perhatikan Bapak Ibu. Gara-gara satu pertanyaan dijawab sama dia, jawaban sama, tapi disalahkan -5, kemudian dijawab sama yang lain +10. Jangan-jangan nanti saya buat khotbah -5 dan +10. Contohnya itu yang sedang terjadi hari ini. Ya kan, lagi viral. Ya, terdekat kita, jadi terkenal juga seluruh Indonesia. Bahkan orang yang pandai, orang kita diaspora luar negeri juga tahu bagaimana satu kalimat itu membuka satu kebobrokan yang sangat luar biasa, yang masif, yang hari ini masih sering terjadi di dunia pendidikan. Karena pendidikan itu kalau diserongkan Bapak Ibu, pintar-pintar tapi kalau pakai cara yang licik, ya negara ini akan seperti ini terus. Ya. Dan banyak memang orang yang melakukan seperti itu. Hal yang sangat mencolok adalah ketika bagaimana seorang, ya kan, jawabannya sama disalahkan. Ada motivasi lain saya lihat itu kan. Kalau saya lihat kasatnya secara spiritual, yang satu nggak pakai jilbab, yang satu pakai jilbab. Yang nggak pakai jilbab sengaja disalahkan. Yang nggak pakai jilbab, tapi yang pakai jilbab malah yang dibenarkan, diberi nilai plus. Dan itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Memang kita anak Tuhan itu seperti itu, ya, masuk di kehidupan nyata itu. Tapi kita jangan pernah takut. Tunjukkan dengan kehidupan kita mengasihi Tuhan. Saya yakin anak itu pun mengasihi Tuhan dengan segenap akal budinya, sehingga dia belajar. Sebabnya anak kita juga harus diajar terus agar mereka mau belajar, mau sekolah. Pendidikan sampai kepada pendidikan yang paling maksimal. Karena kalau pendidikan kita rendah, gampang diserongkan. Kami cerita banyak, karena saya hari ini ngantar tamu dari guru Kristen Indonesia, seorang ibu yang bercerita juga tentang hal yang banyak, ya, tentang dunia pendidikan, mengajar orang dengan baik. Nah Bapak Ibu, mengasihi Tuhan itu ada 4 hal. Oke? Dimensi mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati. Apalagi yang kedua, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Jadi tadi kita tahu hati tentang perasaan, emosi. Kita tahu tentang jiwa, identitas diri kita. Kita tahu tentang kekuatan, talenta yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan. Kita tahu tentang akal budi itu adalah kepandaian, kecerdasan, kepintaran, sehingga kita punya hikmat.
menjawab dan Tuhan campur tangan atas kehidupan kita. Ya. Selanjutnya, sekali lagi, mengasihi Tuhan itu dimensinya ada segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kita. Ini adalah hukum yang pertama dan terutama, yang paling utama, mengasihi Tuhan. Hari ini saya percaya juga, kita ini apakah sudah 4 hal ini kita lakukan? Atau kita masih mengasihi Tuhan baru sekedar jiwa kita? Atau kita mengasihi Tuhan baru dengan segenap hati kita belum dengan segenap kekuatan? Atau ada yang saat ini mengasihi Tuhan dengan kekuatannya tapi dia hatinya belum? Tapi mari kita melihat apakah kita sudah masuk kepada hal 4 ini. Bapak Ibu yang terkasih, demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Dia akan terus memberkati dan akan terus memperlengkapi kehidupan kita. Untuk kita senantiasa mengasihi Dia. Untuk kita senantiasa berusaha mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Allah yang baik, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu. Firman-Mu telah kami sampaikan yang mengajarkan kami untuk kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami dan segenap akal budi kami, sesuai dengan firman-Mu dalam Markus pasal 12:30 bahwa Engkau kami kasih dengan firman tersebut. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan.